Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Kiranya diberkati dengan segala yang baik, sehat badannya dan banyak rezekinya. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam tema besar kami yang kami buat, yaitu mulianya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan saat ini dengan subtema yang berbunyi pelayanan penggembalaan. Saya akan bacakan di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi dalam pelayanan penggembalaan, ini firman Allah yang saya baca buat Anda ini adalah merupakan prinsip di dalam penggembalaan. Dalam setiap jemaat, saudara-saudara, pasti ada gembalanya. Karena apabila tidak ada gembalanya, maka konstruksi itu menjadi tidak lengkap. Karena Allah menaruh salah satunya dari antara kelima jawatan itu adalah gembala, untuk memperlengkapi pelayanan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, saudara-saudara, jadi setiap gereja ada gembalanya. Yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ini disebut sebagai penatua. Dan ungkapan salah satu penatua ini menunjukkan bahwa ketika itu penatuanya atau gembalanya bukan hanya seorang, tetapi ada beberapa orang. Dan Petrus yang menulis surat ini adalah salah satu di antaranya. Dalam kehidupan bergereja pada zaman sekarang, memang ada juga model penggembalaan tunggal, tetapi ada juga penggembalaan yang tidak tunggal. Jadi ada beberapa orang gembala di dalam satu gereja, tetapi ada yang senior dan ada yang junior. Nah, saudara-saudara, tetapi yang ingin kita bahas pada saat ini bukan model penggembalaan itu, melainkan prinsip daripada penggembalaan. Yang kita pelajari dari
surat 1 Petrus ini adalah prinsip penggembalaan, yaitu dikatakan di sini tidak untuk memerintah, melainkan untuk memberi teladan yang baik. Saudara-saudara, di dalam satu gereja ada gembala jemaat, tetapi juga ada gembala-gembala. Seperti yang di beberapa gereja saya perhatikan, ada gembala kaum bapak, ada gembala kaum ibu, ada gembala kaum muda, ada gembala kaum remaja, ada gembala sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, jadi banyak gembala. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 21, di sana gembala itu bukan hanya gembala jemaat, tetapi siapa saja bisa menjadi gembala. Apa yang menjadi syarat? Nah, kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 21 itu ada dialog antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, khususnya Rasul Petrus. Ketika itu Tuhan Yesus bertanya, "Hai Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dijawabnya dengan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus menyambung lagi, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara-saudara sekalian, dan dialog ini terulang sampai 3 kali. Sampai-sampai Petrus menjadi sangat kebingungan. Karena sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan 3 kali juga Tuhan Yesus mengatakan, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Jadi dari dialog itu, saudara-saudara, siapa saja yang mengasihi Tuhan, maka mereka pasti bisa menjadi gembala-gembala. Jadi seorang anggota jemaat misalnya, dia menggembalakan beberapa temannya. Kita ingat prinsip daripada penggembalaan atau pelayanan adalah melayani, bukan memerintah, tetapi melayani. Nah, saudara-saudara, maka di dalam pembacaan ini, saudara-saudara, gembala-gembala di dalam jemaat, ada gembala jemaat dan gembala-gembala yang lain yang perlu ditekankan oleh Rasul Petrus adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Maksudnya adalah jangan terpaksa. Jadi dirinya yang menggembalakan itu harus dengan sukarela, bukan dengan paksa. Ada yang berpikir apakah memaksa jemaat? Tentu saja tidak. Sedang dirinya sendiri aja tidak dipaksa, bagaimana orang lain dipaksa? Bukan begitu maksudnya. Jadi jangan dengan paksa, itu artinya adalah dengan sukarela. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi menggembalakan jemaat Tuhan, prinsip dalam penggembalaan adalah tidak boleh mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Jadi kita belajar tentang pengabdian itu identik dengan pengorbanan. Pengabdian itu tidak ingin mencari balas jasa, tetapi justru memberi. Jadi saudara-saudara, pelayanan penggembalaan itu yang pertama tidak dengan paksa, melainkan dengan sukarela dan dengan pengabdian diri, dan tidak mencari keuntungan. Berikutnya adalah
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi gembala-gembala dalam menggembalakan domba-domba Tuhan, yaitu jemaat Allah, disebutkan bahwa tidak memerintah, melainkan memberi teladan. Puji Tuhan. Jadi jangan berpikir seperti komandan pasukan ya, yang memerintah kepada anggota pasukannya. Jangan berpikir juga seperti manajer perusahaan yang memberi instruksi kepada pegawai-pegawainya. Jadi dalam penggembalaan tidak bisa seperti itu. Tidak memberi perintah, tidak memerintah, melainkan memberi keteladanan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dalam menggembalakan jemaat yang perlu sekali diperhatikan, ditonjolkan adalah keteladanan. Itu sebabnya saudara-saudara, apabila gembalanya itu baik, maka domba-dombanya juga akan menjadi baik. Apabila gembalanya itu jahat, maka domba-domba Tuhan yang digembalakannya juga akan menjadi jahat. Apabila gembalanya itu sombong, congkak, maka domba-domba Tuhan yang digembalakannya juga menjadi sombong atau congkak. Jadi keteladanan itu dominan sekali di dalam penggembalaan. Saudara-saudara, bagaimana kalau keteladanan yang baik sudah diberikan, tetapi hasilnya tidak maksimal? Saya ingin katakan bahwa tetaplah lakukan keteladanan. Sebab kita berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Tetapi tidak ada jerih lelah di dalam Tuhan itu yang kemudian menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi keteladanan di dalam penggembalaan itu merupakan prinsip yang penting sekali. Saudara-saudara, berperilaku yang baik. Gembala-gembala, apakah gembala jemaat, apakah gembala komisi, apakah gembala-gembala di dalam bidang-bidang tertentu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah keteladanan. Saudara-saudara, Tuhan sangat senang dengan Daud, saudara-saudara. Di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan mengeluh kepada gembala-gembala Israel, yaitu pemimpin-pemimpin Israel, karena mereka tidak memberikan keteladanan yang baik. Sehingga Tuhan berfirman, aku akan mengangkat Daud sebagai gembalanya. Saudara-saudara, penggembalaan Daud baik sekali, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di kitab 1 Samuel, Daud itu melindungi domba-dombanya. Apabila ada beruang atau singa yang datang, dia bunuh binatang buas itu dan dia rebut domba yang dicengkeram oleh binatang buas itu. Begitulah juga akhirnya dalam penggembalaannya sebagai Raja Israel, dia sangat membela kepada bangsanya. Saudara-saudara, dalam kitab Yehezkiel itu Tuhan menampilkan dirinya. Tuhan Allah menampilkan dirinya bahwa aku ini adalah gembala yang baik. Yang kuat akan kulindungi, yang lemah akan kugendong, yang sakit akan kusembuhkan,
Yang luka akan kubalut, yang hilang akan kucari, dan yang tersesat akan kubawa pulang. Saudara-saudara, jadi bagus sekali penggembalaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada domba-dombanya, yaitu bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkenan mengasihi mereka. Tuhan berkenan menolong kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, jadi prinsip dalam penggembalaan sekarang adalah seperti itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 menyatakan dirinya, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi bagus sekali, saudara-saudara, Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah demi untuk memperoleh domba-dombanya, demi untuk menjaga domba-dombanya, demi untuk menyelamatkan domba-dombanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita sedang berbicara tentang pelayanan penggembalaan, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 sebagai ayat pokok yang kita baca tadi, saudara-saudara. Ini perlu sekali kita tekankan. Yang pertama sekali ialah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi sukarela. Dan kemudian jangan dengan mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian dan pengorbanan. Kemudian lagi yang ketiga, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah mereka, melainkan dengan keteladanan. Jadi itulah, saudara-saudara, 3 hal yang penting sekali agar di kemudian hari para gembala mendapatkan mahkota yang tidak layu. Dikatakan, maka apabila gembala agung itu datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara punya gembala jemaat. Dan juga kami tanya, apakah saudara juga memiliki hati gembala? Lakukanlah, saudara-saudara, dengan tulus hati. Maka apa yang engkau kerjakan akan dihargai oleh Allah. Dan engkau di kemudian hari akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, mari pandangan kita jauh ke depan, saudara. Tembus sampai di dalam sorga. Bukan hanya yang ada di bumi ini saja, tetapi tembus sampai dalam kekekalan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.